Halo Besti, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Bersama saya di channel Delok Film. Oke Besti, kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Dreng yang dirilis tahun 2011. Film ini mengisahkan seorang pemuda harapan bangsa yang jatuh cinta dan ketagihan mantap-mantap dengan tante gurih yang usianya jauh lebih tua darinya. Oke Besti, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan para remaja yang baru lulus dari sekolahnya. Mereka berencana mau pergi liburan bareng bersama. Tapi ada salah satu dari mereka yang bernama Christian gak bisa ikut liburan. Padahal ia sudah dibujuk sama teman ceweknya sekaligus mau dikasih jatah untuk tidur bareng. Dan tetap saja ia tidak mau ikut karena dia harus bekerja demi membantu ibunya. Singkat cerita, Christian mau berangkat kerja dan disitu juga ada ibunya yang memberi semangat kepada anaknya. Karena ia adalah harapan ibunya buat bayar kontrakan. Lalu setelah itu ia pun pergi buru-buru banget karena dia udah telat dan karena ini adalah hari pertama dia kerja. Sesampainya di tempat kerja, ternyata ia cuma kerja untuk seorang pria yang bernama John dan dia cuma dipekerjakan sebagai pembantunya di sebuah rumah yang sederhana. Setelah itu ia pun menyapu di belakang rumah dan dia pun melihat dari kaca ada seorang tante yang melintas di belakangnya. Namun pas dilihat ternyata ia udah menghilang gak ada. Hari demi hari pun ia jalani dengan sangat baik. Kemudian ketika Christian lagi benerin lampu, tiba-tiba ada seorang tante pemersatu bangsa yang bernama Sani yang minta tolong untuk benerin mesin cucinya yang rusak. Ia pun masih kepikiran dengan tante gurih yang tadi dan dia pun menyesal karena nggak bisa buat benerin mesin cucinya tante Sani. Lalu keesokan harinya ketika Christian bersama John, tiba-tiba John bilang kalau dia mendapatkan order dari seorang tante gurih yang kos di lantai atas. Dan itu adalah tante Sani. Mendengar hal itu, Christian pun langsung menawarkan diri kepada bosnya agar dia yang pergi memperbaikinya. Dan setelah mendapatkan izin dari bosnya, Christian pun datang ke kosnya tante. Dan tante pun heran kenapa Christian yang datang, padahal kemarin ia bilang gak bisa benerin mesin cuci. Namun karena keran airnya tante rusak, dia pun langsung memperbolehkan Christian untuk masuk untuk memperbaiki keran airnya. Dan ketika Christian lagi ngebenerin keran air, tante pun langsung mencoba membuka keran airnya dan akhirnya udah nyala. Di situ tante langsung nyoba mandi dulu, yang bikin Christian pun muncul hasrat. Singkat cerita, ketika di rumah, wajah Christian pun sumringah karena habis benerin keran airnya tante yang punya rencana mantap-mantap dengannya. Lalu ibunya pun mengira kalau Christian ini pasti lagi dekat dengan seorang cewek karena terlihat dari wajahnya yang senyum-senyum terus. Lalu keesokan harinya ketika di tempat kerja, bosnya bilang kepada Christian kalau tante Sani ingin Christian menelponnya sekarang juga. Dan bos pun memberikan sebuah kertas yang ada nomor HP-nya tante. Dan ketika ditelepon, benar saja tante langsung ajak Christian untuk datang ke kosannya nanti malam. Lalu di malam harinya Christian pun datang ke kosan dengan membawakan bunga dan terang bulan. Akhirnya mereka pun adu kekuatan dalam. Lalu keesokan harinya Christian pun menelpon tante untuk meminta jatah sekarang juga. Namun tante gak mau sekarang karena dia lagi beberes kamar kosnya. Tapi tante menyuruh Christian untuk datang nanti malam. Singkat cerita, Christian pun datang ke kosnya tante. Tanpa buang-buang waktu, tante pun langsung dienak-enak dari belakang. Setelah itu Christian pun jadi sering mendapatkan jatah dari tante, yang bikin dia pun sangat bahagia. Dan ibunya pun yakin kalau Christian udah punya pacar. Ibunya pun bertanya perihal hal itu,
Lalu Christian pun menjawab kalau pacarnya adalah seorang gadis. Mendengar hal itu bikin ibunya pun jadi pengen cepet-cepet dikenalin sama pacarnya Christian. Singkat cerita, ketika Christian dan tante habis mantap-mantap, tiba-tiba ada suara anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya tante yang bernama Casper. Melihat hal itu membuat Christian kecewa karena tante gak bilang kalau dia udah punya anak. Di keesokan harinya Christian pun datang lagi ke kosnya tante. Dan terlihat Christian yang langsung dekat sekali dengan Casper. Namun tante mikir kalau nanti Casper udah gede, dia bakal tanyain di mana ayah aslinya dan dia harus mendapatkan cowok yang minimal seumuran dengannya. Kemudian Christian pun datang ke kosnya tante di malam hari dan menunggu tante hingga sampai pagi. Namun tante tetap tidak mau bicara sama Christian, yang akhirnya Christian pun jadi resah ditinggalin sama tante. Ketika lagi resah, di rumah Christian mengaku kepada ibunya kalau pacarnya itu udah berusia 36 tahun dan anaknya pun udah gede. Ibunya pun meminta agar Christian cari yang seusia dengannya karena umurnya terpaut jauh dengannya. Tapi Christian ngotot tetap pengen sama tante aja dan dia nggak mau sama cewek lain. Keesokan harinya pas Christian lagi makan bersama bosnya di taman, tiba-tiba tante datang dan ia bilang sama Christian untuk mengasuh anaknya selama ia pergi. Lalu di malam harinya Christian pun ada di kosnya tante bersama Casper. Ia makan bersama sampai Casper pun tidur terlelap. Dan gak lama tante pun pulang, lalu mereka pun sepakat akan bertemu dengan ibunya Christian untuk kelanjutan hubungan mereka. Kemudian ibunya Christian pun datang ke kosnya tante, dan awalnya semua baik-baik saja, dan ibunya masih terlihat menerima tante sebagai calon menantunya. Namun di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba ibunya bilang kalau Christian akan dimasukkan kuliah di Denmark. Mendengar hal itu membuat tante kecewa dengan Christian, dan tante menyangka kalau Christian sengaja pengen kuliah di Denmark supaya bebas mantap-mantap dengan cewek di sana. Akhirnya Christian pun meyakinkan kalau dia cuma pengen enak-enak sama tante doang, yang bikin Christian pun sange dan sempat mantap-mantap di dapur. Lalu ibunya bilang kepada Christian kalau tante ini terlalu jauh umurnya dan akan menambah beban tanggung jawabnya, dan juga Christian yang umur segitu harusnya masih menikmati masa mudanya. Namun Christian bilang kalau dia sama tante nggak akan nikah dulu, tapi cuma mau sekosan aja. Keesokan harinya Christian pun melihat ibunya yang tidur di kamarnya, dan Christian pun memakai baju putih yang ada di situ, dan dia langsung OTW ke kosnya tante, dan di situ tante aduhai banget. Dan ketika tante mencium Christian tanpa sengaja, tante mencium aroma parfum cewek dari bajunya Christian. Nah, gara-gara itu bikin tante kesel dan menyangka kalau Christian baru aja pulang dari sarkem. Namun Christian bilang kepada tante kalau bajunya tadi habis disetrika sama ibunya. Lalu tante pun gak sengaja bilang kalau Christian semalam udah bobok dengan ibunya sendiri, yang bikin Christian pun langsung refleks menampar tante hingga ia pun terjatuh. Dan sejak saat itu Christian pun meninggalkan tante untuk selama-lamanya, dan akhirnya mereka pun berpisah dan tidak akan bertemu lagi. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dimanapun kalian semua berada. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.